COVID-19 adalah salah satu penyakit penular, penyakit yang mengakibatkan penderita mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas hingga berujung pada kematian. Infeksi COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Kasus COVID-19 pertama yang terpublikasi bermula dari pasar basah Wuhan, Cina. Penyakit yang menyebar dengan sangat cepat di Korea, Italia, dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk memperlakukan pembatasan sosial atau social distancing, seperti penutupan area yang berpotensi kerumunan, peraturan lain seperti penutupan bandara internasional, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penutupan juga terjadi hampir di seluruh objek wisata nasional, termasuk Bali. Secara langsung kondisi ini sangat berpengaruh besar ke perekonomian Indonesia, mempertimbangkan pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Badung, Rai Suryawijaya, mengatakan perekonomian Bali saat ini merupakan kondisi terburuk sepanjang sejarah yang ada. Hampir seluruh tempat wisata di Bali tutup. Hunian hotel mencapai nol, bahkan tidak sedikit masyarakat harus dirumahkan karenanya. Kerugian perhotelan di Bali akibat pandemi corona diperkirakan melebihi dari 1 triliun rupiah. Berdasarkan data BPS Bali, hotel berbintang di seluruh kelas mengalami penyusutan okupansi dari 59% pada Januari menjadi 45% pada Februari. BPS Bali mencatat keseluruhan wisatawan asing datang ke Pulau Dewata sebanyak 363.000 orang pada Februari. Jumlah itu menyusut dari Januari yang sebesar 528.000 orang. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak bagi pelaku pariwisata besar, tapi juga UMKM. Tanpa adanya pemasukan, mereka terpaksa menutup usahanya. Namun di sisi lain, mereka harus tetap memenuhi kewajiban kredit bank. Walaupun saat ini pemerintah melalui OJK telah memberikan restrukturisasi kredit, akankah mereka dapat bertahan? Terutama bagi mereka yang sepenuhnya menggantungkan perekonomian keluarga dari pariwisata. Ditambah lagi, masih banyak masyarakat yang tak acuh terhadap kondisi seperti ini. Walaupun kondisi ini berakhir, hal yang ditakutkan adalah munculnya stigma negatif dari wisatawan asing, bahkan investor, terkait kemampuan Indonesia dalam memberikan keamanan dan kenyamanan dalam hal kesehatan. Pada saat ini, perekonomian Indonesia dipertaruhkan. Apakah kondisi ke depannya akan menjadi lebih baik? Atau bahkan tidak?